berada di luar manusia, seperti hanya tumbuhan, hewan. Nah, ini itulah simbol-simbolnya. Jadi menggambarkan Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aliran simbolik. Ini, aliran simbolik. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra. Ini dapat bermanfaat ketika Anda melakukan penelitian sastra, khususnya mengenai penelitian beraliran simbolik. Ini nanti akan kita bahas, sehingga harapan saya ketika Anda nanti melakukan penelitian mengenai aliran simbolik ini, Anda akan semakin paham, Anda akan semakin cerah pemikirannya, sehingga penelitian yang Anda lakukan dapat selesai dengan data-data yang akurat tentunya, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra tahun 2006, di sini dijelaskan bahwa aliran simbolik biasanya dianut oleh pengarang yang telah mapan dan mengendap daya imajinasinya. Ini sebenarnya ketika proses pengendapan itu seperti apa? Pengendapan imajinasi. Jadi ketika sudah mengendap di dalam pemahaman pengarang ini, karena dia sudah banyak belajar di dalam kehidupan, sudah mengalami pengalaman-pengalaman, entah itu berinteraksi secara langsung, menggali data, atau membaca bacaan-bacaan yang berhubungan dengan aliran simbolik itu sendiri. Proses ini dilalui dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang lengkap, sehingga ketika sudah mengendap di dalam pemikiran pengarang, dia dapat memunculkan imajinasinya, gambarannya mengenai karya yang tentunya beraliran simbolik ini. Di sini dijelaskan, melalui simbol-simbol tersebut, pengarang lebih bebas mengekspresikan isi hatinya. Karena dia menggunakan simbol-simbol tertentu, ya, ketika kita masuk ke simbol, dia bisa benda mati atau yang berada di luar manusia, seperti hanya tumbuhan, hewan. Nah, itulah simbol-simbolnya. Jadi menggambarkan mengenai peristiwa kehidupan, namun tidak dengan tokoh manusia. Dia menggunakan tokoh lain seperti benda mati atau tumbuhan atau hewan yang berada di luar manusia itu sendiri. Nah, itu yang dinamakan simbol-simbolnya. Karena itu, tugas peneliti pada karya-karya yang beraliran simbolik ini, ya, di sini dijelaskan, membutuhkan kecermatan yang luar biasa. Kecermatan yang luar biasa. Di antara langkah yang seharusnya ditempuh oleh penelitian sastra simbolik, yang pertama, memilih karya-karya yang memuat simbol. Memilih karya-karya yang memuat simbol. Ini tentunya banyak sekali karya yang memuat simbol itu sendiri, seperti tokoh binatang, hikayat mengenai apa. Hikayat yang ditampilkan oleh tokoh binatang apa. Ini tentunya Anda harus memilih dengan cermat. Simbol-simbol itu benar-benar terwakili. Simbol-simbol itu benar-benar ada. Yang kedua, membaca cermat simbolik tersebut. Kemudian memasukkan data-data yang memuat simbol. Ini tentunya pembacaan heuristik dan hermeneutik ketika Anda akan menganalisis atau Anda akan memahami bacaan karya itu, benar-benar harus diulang-ulang sampai Anda menemukan maknanya, sampai Anda memahami detail karya itu seperti apa. Yang ketiga, simbol-simbol tersebut dikategorikan sehingga satu dengan yang lain mudah dimengerti. Kategori-kategori ini, ketika Anda memisah-misahkan
sesuai dengan bagian-bagian dalam penelitian Anda, entah itu mengenai karakternya, entah itu mengenai nilainya, entah itu mengenai fungsinya, entah itu mengenai sasaran di dalam penelitian Anda. Ini sudah terpeta-petakan. Anda sudah menggolong-golongkan sesuai dengan kebutuhan di dalam penelitian Anda, simbol-simbol tersebut. Nah, ini agar kedudukannya jelas ini Anda. Yang keempat, penafsiran. Nah, penafsiran makna simbol-simbol yang ada dalam karya sastra tersebut. Ini Anda akan menafsirkan makna dari simbol-simbol yang ada di dalam karya sastra tersebut seperti apa. Makna sebaiknya selalu dikembalikan ke dalam konteks struktur dan konteks zaman. Keadaannya seperti apa? Kenapa di dalam penelitian simbolik dia memberikan deskripsi mengenai peristiwa ini dengan tokoh ini. Pemilihan yang berada di luar manusia itu mencerminkan keadaan di zaman saat itu seperti apa, konteksnya seperti apa di dalam karya tersebut. Nah, sehingga nanti kedudukannya akan semakin jelas. Anda ketika menafsirkan simbol itu akan semakin lengkap datanya, detail. Yang kelima, temukan implikasi dan relevansi simbol-simbol tersebut dengan era yang sedang berjalan. Jadi mengaitkan antara simbol-simbol itu dengan keadaan saat ini seperti apa, di era sekarang seperti apa, sehingga ada korelasi, ada hubungannya karya itu kemudian dengan saat ini, kemanfaatannya bisa diterima, bisa dipergunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, ini merupakan hal yang perlu dicermati, atau ketika Anda melakukan penelitian beraliran simbolik, langkah-langkah yang harus ditempuh. Ini langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam penelitian simbolik seperti tadi, ada 5 tahap yang nantinya akan dilakukan oleh Anda ketika Anda melakukan penelitian simbolik ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketimum 18.